Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aturan dasar. Aturan dasar protokol di sini nanti ada 4, yaitu yang pertama aturan dasar protokol 1. Aturan dasar protokol 1 di sini ini membahas tentang definisi dari protokol. Protokol itu adalah aturan, hukum, atau perjanjian yang telah disepakati bersama dalam hubungan diplomatik antar negara. Jadi, protokol itu adalah suatu aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, sehingga semuanya harus mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati. Aturan protokol yang kedua. Aturan dasar protokol yang kedua ini adalah pengaturan tentang tempat duduk. Jadi pada saat menempati tempat duduk itu pun juga ada aturan yang harus disepakati, yang harus diterapkan juga. Nah, misalkan di sini saya kasih contoh, yang menempati posisi paling depan itu adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Nah, seperti pada gambar di sini. Jadi orang yang duduk paling depan itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, kedudukan jabatan yang tinggi. Tuh. Terus kemudian jika menghadap meja, nah pada saat duduk menghadap di depannya ada meja, maka yang menghadap pintu keluar itu nanti yang dianggap paling utama. Yang paling utama di sini adalah orang yang memiliki jabatan tertinggi. Tuh. Terus kemudian tempat terakhir adalah yang dekat dengan pintu keluar. Seperti itu. Kemudian aturan selanjutnya yaitu orang yang memiliki jabatan yang tertinggi itu nanti duduknya yang paling kanan. Tuh. Terus kemudian ada aturan lagi yang keempat, yaitu apabila ada 2 orang yang berjejer, misalnya 2 orang, nah posisi sebelah kanan itu adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Misalnya dalam suatu rapat di sekolah, orang yang memiliki jabatan tertinggi adalah Bapak Kepala Sekolah. Jadi nanti duduknya di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri itu mengikuti, yaitu misalkan Bapak Wakil Kepala Sekolah. Nah, seperti itu. Jangan sampai kebalik. Terus kemudian kalau misalkan ada 4 orang. Nah, ada 4 orang itu berarti orang yang kedudukannya lebih tinggi itu berada di sebelah kanan 1, sebelah kiri nomor 2, itu sebelah kirinya adalah wakilnya misalkan. Terus kemudian ada orang lagi, kan ada 4 orang ya tadi ya. Kemudian ada jabatan di bawahnya pimpinan ya. Itu datang lagi yang ketiga, yaitu nanti di sebelah kanannya pimpinan. Terus kemudian orang yang keempat itu berada di sebelah kiri. Di sebelah kirinya orang nomor 2. Seperti itu dan seterusnya. Terus kemudian pengaturan yang kedua, urutan pada saat naik turun kendaraan. Urutan pada saat naik turun kendaraan itu pun juga ada aturannya. Nah, misalkan di sini saya kasih contoh adalah pesawat. Nah, ini di gambar ini ada contoh Bapak Presiden dengan Ibu itu pada saat turun. Nah, kalau pada saat naik ya, saya jelaskan dulu pada saat naik. Ini pada saat naik orang yang memiliki jabatan yang tertinggi itu naiknya paling akhir. Nah, jadi paling akhir. Nah, kalau pada saat turun itu turunnya yang paling awal. Jadi mendahului. Kalau naiknya itu yang misalkan di sini Bapak Presiden ya. Berarti Bapak Presiden itu paling akhir pada saat naik. Kalau pada saat turun, beliau mendahului. Seperti itu. Terus kemudian urutan saat datang dan pulang. Urutan pada saat datang. Nah, di sini orang yang paling utama itu nanti tibanya paling akhir.
Jadi para undangannya sudah berkumpul, baru orang yang memiliki jabatan tertinggi datang ya. Terus kemudian pada saat meninggalkan tempat itu paling awal. Jadi sebelum para undangan keluar, nah beliau para pejabat yang tertinggi itu tadi meninggalkan tempat seperti itu. Kemudian posisi mobil. Nah, posisi mobil saat menjemput dan mengantar tamu kehormatan. Nah, di sini berhentilah pada saat posisi pintu kanan mobil, ya, pintu kanan mobil berada di arah pintu keluar gedung. Jadi nanti pas tepat pada saat nanti masuk itu bapak pemimpin atau pimpinan atau biasanya kan yang jabatan yang paling tinggi itu pada saat turun dari mobil bisa langsung masuk ke suatu tempat tersebut. Jadi mobilnya nanti berada di tepat depan pintu masuk. Itu untuk aturan dasar protokol yang kedua. Yaitu yang ketiga, aturan dasar protokol 3. Nah, aturan dasar protokol 3 di sini itu adalah aturan pada saat menghadiri perayaan kemerdekaan di istana, kantor gubernur, dan kota madya atau kabupaten. Nah, di sini hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menghadiri perayaan. Nah, ini adalah suatu kehormatan ya. Jadi harus hadir bila mendapatkan undangan seperti ini. Ini adalah suatu kehormatan juga. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Aturannya apa saja? Jadi yang pertama misalkan berusahalah untuk hadir. Ya, wajib hadir kalau misalkan mendapatkan undangan. Wajib hadir. Apabila tidak bisa hadir, harap untuk mengkonfirmasi bahwa tidak bisa hadir. Kemudian patuhi aturan yang tertera pada undangan. Jadi dibaca undangannya. Kalau misalkan di situ misalkan biasanya itu mengenai waktunya. Nah, kalau misalkan waktunya acaranya pukul 8, berarti usahakan datangnya sebelum jam 8. Jangan sampai melebihi dari jam yang ada di undangan. Terus kemudian hadirlah 15 menit sebelum acara dimulai. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Jadi harus dilihat dulu di undangannya, misalkan jam 8 berarti 15 menit sebelumnya, berarti jam 7 kurang jam 8 kurang 15 menit harus sudah sampai di lokasi. Terus kemudian duduklah sesuai nomor atau deretan yang sudah ditentukan. Jadi jangan asal duduk, karena tempat duduk itu ada aturannya juga. Nah, itu harus disesuaikan. Kemudian selanjutnya, apabila Anda sudah duduk, tidak perlu mondar-mandir untuk menyapa relasi. Jadi kalau sudah duduk, ya duduk, jangan mondar-mandir. Kemudian tahan diri untuk tidak menguap, tidur, atau melirik ke sana kemari. Nah, biasanya kalau sudah acaranya belum dimulai misalkan, nah itu jangan menguap maksudnya dengan nada yang tidak sopan. Nah, seperti itu. Jangan mengobrol saat acara berlangsung. Nah, ini kenapa? Karena nanti kalau misalkan mengobrol saat acara berlangsung itu akan membuat gaduh di tempat acara. Nah, jadi dimohon untuk untuk memperhatikan apa yang telah disampaikan. Kemudian pastikan bahwa Anda cukup sehat dan kuat untuk menghadiri acara tersebut. Jadi kalau misalkan mau menghadiri acara itu jangan sampai sakit. Nah, misalkan kalau sudah dari awal sudah merasa sakit, nah itu diharapkan jangan hadir, karena kalau misalkan kamu batuk, nah itu bisa bisa memberikan penyakit ke yang lainnya. Itu ya. Itu untuk aturan dasar protokol yang ketiga. Selanjutnya yaitu aturan dasar protokol yang keempat. Nah, aturan dasar protokol keempat ini adalah
Yang pertama, diterima pejabat tinggi. Diterima pejabat tinggi alias audiens, mungkin belum pernah sekalipun terlintas dalam benak kalian ya. Nah, itu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, hubungi orang yang berhubungan dan menangani masalah audiens ini. Nah, dihubungi dulu orang yang berhubungan yang menangani masalah ini. Jadi nanti tempatnya di mana, acaranya apa, jam berapa. Nah, itu harus dikonfirmasi. Terus kemudian cek lagi waktu dan tempat Anda akan diterima. Nah, cek waktunya, jangan sampai terlambat. Persiapkan jumlah rombongan yang akan pergi bersama Anda sesuai arahan protokol. Jadi kalau misalkan dalam undangan harus mengajak 2 orang misalkan, nah itu ya harus dipatuhi. Jadi harus bawa dengan 2 orang, jangan sampai lebih dari 2 orang. Datalah nama masing-masing anggota rombongan lengkap dengan alamat, jabatan, dan kedudukan mereka dalam organisasi. Jadi harus didata nama-nama anggota rombongan yang dibawa. Terus kemudian yang kedua yaitu pada saat audiens. Pada saat audiens itu harus datang setengah jam lebih awal. Kemudian setelah datang, mengisi buku tamu yang disediakan. Terus, jika harus memakai tanda tamu yang ditukar dengan kartu identitas, patuhilah peraturan tersebut. Jangan ribut, dilarang merokok, dan sebagainya. Sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh acara tersebut. Terus kemudian yang ketiga, berfoto bersama pejabat. Biasanya kalau ada suatu acara, nah itu pasti ingin berfoto bersama dengan pejabat karena akan merasa bangga, saya pernah berfoto dengan para pejabat. Nah, di sini harus ada aturannya juga. Jadi jangan asal meminta foto ya. Jadi sebelum audiens dimulai, mintalah pada petugas protokol yang mengatur pertemuan. Apabila waktu berfotonya telah tiba, nanti mintalah kesediaan pejabat untuk berfoto bersama. Jadi jangan sampai pada saat acara dimulai kamu meminta foto dengan pejabat tersebut. Jadi setelah acara selesai baru meminta foto bersama. Kemudian pada saat usai audiens, setelah selesai, apabila ada jumpa pers, sediakan materi untuk dibagi-bagi pada wartawan. Kemudian, segeralah membuat ucapan terima kasih kepada pejabat yang telah menerima. Selanjutnya, serahkan surat tersebut kepada petugas protokol 2 hari setelah acara audiens selesai. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terlaksananya audiens. Nah, itu tadi aturan dasar protokol. Jadi tadi ada 4. Nah, itu harus kalian perhatikan ya, mulai dari aturan dasar protokol 1, 2, 3, dan 4. Tadi ya, materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.